Puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita dari Markus 4. Kita akan baca ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan hari ini berjudul pentingnya menabur benih firman Tuhan. Sambil saudara catat, mari ucapkan dengan saya, katakan pentingnya menabur benih firman Tuhan. Sekali lagi, pentingnya menabur benih firman Tuhan. Penting atau tidak menabur? Penting. Mari kita baca sama-sama Markus 4 ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3 ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ayat ini jelas mengatakan, kalau mau ada tuaian, harus ada benih yang ditabur. Amin saudaraku. Dan kita juga sering mengatakan di tempat ini, mari kita katakan sama-sama, katakan sedikit menabur, sedikit menuai. Semua ucapkan, sedikit menabur, sedikit menuai. Lebih kuat, banyak menabur, banyak menuai. Tidak ada menabur, tidak ada tuaian. Dalam ayat tadi dikatakan ada orang menabur benih, lalu dia tidur. Lalu tidak tahu bagaimana terjadinya, benih itu tumbuh. Dan memang kebanyakan kita, kecuali kita kuliah di Fakultas Pertanian dan betul-betul belajar dengan baik, baru kita mengerti bagaimana proses benih tumbuh. Tapi kebanyakan di antara kita nggak ngerti. Makan rambutan, ada bijinya, lempar, kan gitu? Atau durian, tahu-taunya sudah ada pohon rambutan. Sudah ada pohon durian. Kalau dibiarkan tumbuh dengan baik, dan kalau itu buahnya bukan buah jantan ya, berapa tahun kemudian sudah ada pohon yang menghasilkan buah lagi. Betul? Betul? Karena memang Alkitab berkata selama bumi masih ada, tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk menabur benih firman. Tadi di awal dikatakan tiap hari undang 5 orang ke GSG. Kalau tidak ada yang diundang, tidak ada yang bisa dikerjakan Tuhan benihnya supaya datang. Itu sebabnya bikin komitmen, harus ada benih firman yang ditabur. Tapi khusus pada hari ini, saya juga mau mengingatkan bagi kita, penting untuk menabur benih firman bagi hidup kita. Bagi siapa saudara? Benih yang paling berkuasa ya firman Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau tiap kali kita ketemu dalam ibadah apa saja, pertemuan apa saja, latihan apa saja, mesti ada firman. Karena itulah yang berkuasa memberikan tuaian yang baik dalam hidup kita. Ada banyak gereja atau ada banyak persekutuan lain kalau kumpul tidak selalu firman, ada kalanya makan-makan aja atau nonton saja. Mungkin saudara dulu pun pernah melakukannya. Dan heranlah kok kalau seleb kumpul kenapa selalu harus firman. Karena mungkin saudara tidak mengerti firman ini. Firman ini jelas mengatakan kalau mau ada tuaian harus ada benih firman. Itu yang berkuasa menolong hidup kita. Dan sebenarnya kalau kita jujur kita akan mengerti seluruh alam semesta ini semua dimulai dari benih. Pohon dimulai dari benih. Binatang pun dari benih. Saudara pun dari benih. Manusia pun dari benih dalam perut ibu saudara. Jadi harus ada benih, baru ada tuaian. Dan jelas dikatakan dari ayat 26 sampai 29, antara benih tumbuh sampai kepada tuaian, ada waktunya. Apa saudaraku? Ada waktunya, ada prosesnya. Itu sebabnya, mari jangan buang waktu untuk tidak pernah menabur benih. Mari pakai waktu kita menabur benih. Di dalam hati kita sendiri, bagi hidup dan masa depan kita. Jangan habiskan waktu saudara tiap-tiap hari tanpa firman Tuhan. Dan hanya sibuk
dengan semua kegiatan rutinitas saudara, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anak muda zaman now katanya. Ya, yang penuh dengan kegilaan sosial media. Saudaraku yang kekasih, bila demikian, maka setelah periode waktu tertentu, di masa yang akan datang, saudara akan melihat hidup saudara tidak memiliki tuaian rohani. Atau minim tuaiannya. Kenapa? Karena memang hukum tabur tuai tidak bisa ditipu. Sedikit menabur, sedikit menuai. Banyak menabur, banyak menuai. Kalau saudara mau hidup saudara betul-betul luar biasa 5 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang, maka sejak sekarang ini pastikan tiada hari tanpa firman Tuhan. Amin. Tabur benih firman dalam hati saudara. Datanglah ke pertemuan-pertemuan ibadah seperti saat ini, nanti hari Senin, dan menjelang GSG ada hari Selasa juga. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi ada yang demikian, tapi kita jangan. Bilang sama kiri kanan, jangan saudaraku. Tapi biarlah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mau dekat ini. Bilang lagi sama kiri kanan, semakin giat beribadah. Semakin giat menabur firman. Amin. Karena sekali lagi diperlukan waktu sampai benih itu menghasilkan tuaian. Jangan ikut zaman now ya yang mau segala sesuatu instan. Mie instan ya, beli makanan beku, masukkan ke dalam microwave, pencet 10 menit, langsung keluar pizza ya atau spaghetti, apa sajalah, tergantung jenis makanan yang saudara beli. Memang enak, tapi kalau saudara terus makan makanan seperti itu tidak baik untuk tubuh dan kesehatan saudara. Ya, yaitu food ya, makanan yang sudah diproses lebih dahulu. Butuh waktu lama ya untuk mengaduk bahan, memotong segala macam bumbu-bumbu dapur, bawang, tapi itu segar. Lebih baik untuk kesehatan tubuh saudara. Nah saudaraku, tuaian secara rohani juga tidak bisa dipaksa. Jangan buat seperti waktu dulu saudara yang sekolah atau sebagian saudara masih sekolah. Atau waktu saudara kuliah, pas mau ujian dipaksa 1 hari belajar. Siapa tahu itu? Ngaku sajalah. Ya kan? 1 hari nggak tidur. Apalagi kalau ujiannya Senin, Minggu pas melayani, wah itu pakai kantong mata itu ujian. Karena nggak tidur. Perkataan yang bilang kaki direndam di air itu bukan hayalan semata, betul-betul itu. Supaya benar-benar bangun dan menghafal segala sesuatu ujian pada hari berikutnya. Dan hebatnya berhasil. Betul nggak? Siapa bilang pernah berhasil seperti itu? Berhasil. Lalu saudara bangga. Bagus ya. Saudara sukacita. Kenapa? You have cheated the system. Berhasil menipu sistem. Berhasil mengalahkan sistem. Orang yang harusnya belajar 6 bulan 1 semester. Saudara rapel 1 malam. Besoknya ujian. Hasilnya A. Tapi hari ini saya mau bilang, sistem seperti itu tidak bisa berlaku di dunia nyata yang sebenarnya. Kalau saudara tanam buah rambutan, lalu besoknya saudara berharap tumbuh pokok rambutan, dapat 5 kilo buahnya, nggak ada itu. Betul? Buah apapun nggak bisa. Atau kalau ada saudara yang sudah menikah, pasangan, pergi ke dokter, pulang dengan sukacita. Kata dokter, saya sudah hamil. Sebut sang istri. Besoknya saudara mau langsung dapat anak kembar. Enggak ada. Tergantung usia kehamilannya berapa. Kalau baru 1 bulan, saudara harus tunggu 8 bulan lagi. Kalau 3 bulan, ya saudara harus tunggu 6 bulan lagi. Kalau dalam dunia biasa pun kita mengerti, tidak bisa memaksa tuaian. Apa saudaraku? Kecuali dalam ujian tadi lah. Tapi sebenarnya ujian tadi pun tidak. Saudara tahu kenapa saya bilang tidak?
Karena seminggu kemudian kalau ditanya pertanyaan yang sama, gak usah pertanyaan berbeda, pertanyaan yang persis sama dari soal ujian itu, kebanyakan diantara saudara tidak bisa menjawabnya lagi. Memorinya short term, hanya untuk 1 hari, ya kan? Tapi kalau sesuatu yang saudara pelajari ya, saudara tabur, lama saudara menelitinya. Mau 10 tahun lagi tanya obat apa yang perlu untuk sakit ini Ibu Munte, dia masih tahu. Betul? Walau tidak buka praktek lagi. Dia tidak kelabakan. Kalau gejalanya ini, sampai sekarang hamba Tuhan cabang menelepon, Bu, anak saya begini Bu. Oh, berapa kali dia sudah mention, apa yang dimakannya, bagaimana Oh, kasih nih. Kenapa? Karena memang sudah lama ditabur. Dan sampai masa tua pun masih bisa menikmati tuayannya. Amin, saudara. Nah, secara rohani hari ini, biar terbuka mata rohani kita. Kalau mau hidup kita betul-betul berhasil di mata Tuhan. Nah, kalau berhasil di mata Tuhan, di mata manusia yang normal itu sangat berhasil. Saudara mengerti? Kalau berhasil di mata manusia, belum tentu berhasil di mata Tuhan. Tapi kalau berhasil di mata Tuhan, pasti berhasil di mana saja. Nah, kalau kita mau demikian, maka dari sekarang biasakan suka firman. Apa sayang? Apa? Suka firman. Jangan berharap belajar firman 1 hari, besok semua beres. Gak bisa. Kalau mau beres tahun depan dari sekarang, ditabur firman. Jadi sekali lagi perlu saudara menyiapkan waktu untuk menanam benih firman tiap-tiap hari. Benih itu ditanam di mana? Di mana? Ini apa yang saya pegang? Di mana? Tanahnya itu ya hati kita. Amin. Kalau saya tabur benih bukan di tanah, gak bisa tumbuh. Ini di lantai gak bisa tumbuh. Jadi pastikan hati saudara adalah tanah yang baik. Karena bagaimana keadaan hati saudara akan mempengaruhi tuayan yang saudara terima. Beda tuayan bagi orang yang mendengar firman sebentar, katakanlah di pertemuan PMC seperti ini, merasa senang, merasa diberkati, tapi kemudian sepanjang minggu gak mau baca firman. Hidup duniawi, memuaskan kehendak daging, terikat sosmed dan banyak lagi hal-hal lainnya. Itu beda tuayannya dengan orang yang dengar firman hari ini di PMC dan tiap-tiap hari juga penuh dengan firman. Ya, immerse with the word of God, bersatu dengan firman Tuhan. Mari buka ayat 3 ya, masih Markus 4, kita baca ayat 3 sampai ayat 20. Mari bangkit berdiri. 1, 2, Markus 4 ayat 3 sampai 20. 1, 2, 3 ya. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tempat semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan,
ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah mengimpik firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara yang mana? Ya, maksudnya 100 kali lipat yang mana? Bilang sama kiri kanan, kita tanah yang mana? Pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri? Oke. Baik, silakan duduk saudaraku. Jadi benih yang ditabur sama atau tidak? Sah? Ya, sama seperti saat ini, firmannya sama, tapi bagaimana keadaan hati saudara akan menentukan masa depan saudara. Kalau saudara di pinggir jalan, saudara dengar firman, tapi pikiran melayang-layang, belum sempat pun tumbuh, udah dicuri setan. Keluar dari tempat ini, kalau ada di luar nanya, tadi firman PMC apa? Hah? Atau jangan nantilah, besok lah ya, ada teman saudara nggak datang. Kawan, kemarin apa firmannya? Aku nggak bisa datang, disuruh lembur. Apa ya? Itu pinggir jalan saudaraku. Bilang, dalam nama Yesus, saya tidak biarkan setan mencuri benih firman. Nah, kalau usir setan, nggak boleh lemah lembut. Dalam nama Yesus. Ayo kita ulang. Dalam nama Yesus, saya tidak biarkan setan mencuri benih firman. Amin. Jangan pula jadi tanah yang berbatu-batu atau tanah yang dipenuhi semak duri. Bilang lagi kuat-kuat. Dalam nama Yesus, hati saya ini, pikiran saya ini, tidak mau jadi tanah yang berbatu-batu atau dipenuhi semak duri. Amin. Ngerti artinya kan? Tadi kan udah kita baca artinya. Amin saudara. Kalau tanah berbatu-batu itu saudara enggak hanya menolak firman. Bukan saudara lawan, enggak, saudara terima. Bukan hanya saudara terima, gembira lagi saudara. Kan gitu katanya. Antusias. Saudara yang paling kuat bilang amin. Semangat saudara, cocok kali saudara rasa firman itu. Betul kali. Tapi, ini memang sedih kali kalau ada tapi ini. Cantik kali kau dek. Tapi, sedih kali kalau ada tapinya ya saudara. Tapi aku nggak mau sama kau. Itu juga, saudara gembira dengan firman, tapi tidak berurat, tidak berakar. Sehingga ada yang menyakiti saudara. Dengan kata lain tadi dikatakan ada penganiayaan, ada penindasan. Langsung murtad. Jangan demikian. Kalau saudara punya waktu, pandai buka sosmed atau buka internet, jangan buka yang senang-senang aja, motivasi aja. Buka sekali bagaimana orang-orang Kristen di Cina, di Timur Tengah, di negara-negara sepupu daerah Afrika. Atau cari nanti di internet ulasan film The Insanity of God. Is Jesus worth it? Katanya. Kenapa? Karena dia mengalami penganiayaan yang sangat hebat, sampai dia merasa Tuhan itu insane. Lalu berapapun penindasan penganiayaan yang saudara alami sekarang, saudara akan merasa itu
nggak ada papanya. Kan orang banyak bilang, rapture ada pengangkatan, ada beberapa pandangan. Pre-tribulation atau post-tribulation. Artinya ada yang bilang, sudah terjadi dulu masa yang sukar, baru kita diangkat. Tapi kebanyakan gereja mempercayai, kita diangkat dulu, baru terjadi masa kesusahan besar. Tapi coba katakan itu pada orang Kristen di Cina. Dia terus-menerus mengalami masa kesusahan besar. Jadi nggak persoalan sama dia, mau kau pre-tribulation, post-tribulation. Sudah mengerti maksudnya? Jadi terimalah firman dengan lemah lembut dan jaga, lindungi benih itu. Kayak saudara nanam benih tanaman. Supaya berurat berakar. Jangan penganiayaan, penindasan membuat saudara murtad. Itu kalau tanah berbatu-batu. Kalau semak duri lain pula. Ini dari pihak saudara sendiri. Kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal-hal yang lain. Banyak kali maunya. Mau ini, mau itu, mau ini lagi, mau itu. Sehingga dihimpitnya firman itu tidak berbuah. Bagaimana keadaan hati kita menentukan bagaimana benih itu tumbuh. Dan menentukan banyaknya tuaian kita. Saya kalau boleh merayu saudara, jadilah tanah yang subur saudaraku. Sekali lagi bukan saudara menolak firman. Tapi saudara ikuti apa kata orang dunia ini. Dihimpitnya firman itu tidak berbuah. Sukanya saudara datang PWMC latihan Senin. Tapi dalam hidup sehari-hari, lebih banyak sosmed menguasai saudara. Atau lebih banyak apa kata family menguasai saudara. Yang kerap kali sayangnya tidak selaras dengan apa kata Tuhan. Misalnya lah ada orang mendengar suara Tuhan yang berkata, aku utus engkau ke tempat yang sulit. Aku utus engkau katakan ekstrim, ke Suriah. Itu luar biasa saudaraku. Bukan hanya luar biasa dia diutus Tuhan ke Suriah. Luar biasa bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas dan tahu betul Tuhan mengutus dia. Tuhan memanggil dia. Tapi waktu dia memulai persiapan untuk pergi, mulai belajar bahasa, mulai belajar budaya, itu memakan waktu 6 bulan kira-kira saudaraku. Mulai persiapkan segala sesuatu. Mulailah didengarnya apa cakap orang, apa kata family. Mungkin apa kata orang tuanya yang belum penuh Roh Kudus seperti dia. Seperti dia dan berkata, apa kau gila? Kau bawa istrimu ke tempat yang berbahaya. Yang tidak tahu bisa mati kapan saja. Dan kalau mati mayatnya mungkin tidak bisa dipulangkan. Kembali ke negeri kita. Apa kau gila? Kau mau bawa cucu-cucuku, anak-anakmu pergi ke negara seperti itu. Lalu didengar semua itu. Dihimpit. Jangan penganiayaan membuat kita murtad. Kalau Tuhan sudah bicara. Dan kalau selama ini saudara tahu, saudara kenal suara Tuhan, lalu saudara tahu itu kata Tuhan, apapun kata orang, penindasan, penganiayaan bagaimanapun, jaga benih itu. Bukan berarti saudara harus kasar kepada orang tersebut. Misalnya orang ini, dia bisa saja berkata, jangan khawatir bapak, jangan khawatir ibu. Tiap hari kau bisa lihat cucumu. Kami pastikan dia FaceTime dengan engkau tiap hari, berskype dengan engkau tiap hari, bisa. Tapi apa kata Tuhan, aku harus pergi ke negeri itu, maka aku harus pergi. Tapi orang yang bisa menjawab demikian adalah orang yang berurat berakar dalam Tuhan. Saya berdoa semua kita yang melayani di sini berurat berakar dalam firman. Sehingga kalau Yesus belum datang 5 tahun lagi kita masih jumpa di sini. Bukan hanya kita, saudara dengan murid-murid saudara. Jangan 5 tahun lagi sudah generasi yang lain yang saya jumpai di sini. Biar penganiayaan, penindasan tidak membuat saudara murtad. Sekali lagi, lindungi benih firman yang telah saudara terima. Jangan biarkan dirusak, jangan biarkan hilang, dicuri oleh setan. Tetap sukacita, bukan hanya bila tidak ada penindasan dan penganiayaan, tetap sukacita walau semua itu ada. Mari kita baca sedikit lagi Markus 4 ayat 30 sampai 32, lalu kita akan berdoa. Ini ayat yang terakhir saudaraku, dapat dari Markus 4, 1, 2, 3. Ya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu?
Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin, saudara. Itulah firman, benih, biji. Tapi kalau tumbuh, semua orang ikut diberkati. Burung-burung semuanya bisa hinggap di situ dan diberkati. Orang bisa bernaung di dalamnya. Seorang hamba Tuhan ketika dia membaca ayat ini, pada waktu itu dia ikut perang di Vietnam. Dalam satu kesempatan dia punya kesempatan baca ayat firman, kepetuk ayat ini. Lalu dia berdoa, Tuhan selamatkanlah aku dari perang Vietnam ini. Aku pulang, aku jadi hambamu. Dan memang sebelumnya pun dia sudah melayani saudaraku, tapi wajib militer dia ikut. Aku pulang, aku jadi hambamu Tuhan. Dan aku berdoa supaya aku menjadi pohon besar itu. Lalu lucunya dia dengar Tuhan menjawab dia dengan lemah lembut. Jawaban Tuhan seperti ini, nakku, kalau begitu pulang Vietnam, kau berharap menjadi pohon besar seperti itu, maka burung pertama yang hinggap di dahanmu akan membuat pohonmu tumbang. Dia heran, kok kejem banget, sinis, sadis jawaban Tuhan. Kenapa kau jawab begitu Tuhan? Karena akarmu belum cukup dalam. Semua kita suka kalau tompangkan tangan pada orang sakit sembuh. Betul? Semua penyanyi suka nampil di depan. Koar-koar mimpin lagu babi bu bebo semua. Lalu orang-orang ikut lompat-lompat, orang-orang ikut angkat tangan. Penyanyi juga, pemusik juga maksud saya. Semua seleb juga suka di depan. Di mana baris itu sangat penting. Tapi tidak ada yang suka untuk memperdalam akar. Padahal itu yang paling perlu. Saudara gak usah bimbangkan yang lain. Perdalam akar saudara. Tabur benih saudara. Di dalam firman. Lalu tidak ada yang bisa melawannya. By nature, by product, it will produce harvest. Itu akan menghasilkan tuaian. Amin. Amin. Apa yang saudara lakukan dengan waktu pribadi saudara, menentukan betapa dalamnya akar saudara. Dan saya tidak ada di rumah saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara lakukan dengan waktu pribadi saudara. Dan saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Saya bertanggung jawab untuk hidup saya. Saudara bertanggung jawab untuk hidup saudara. Bagian saya sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan firman ini. Ini juga benih. Saya berdoa saudara mengambil keputusan yang tepat. Ada banyak orang mau membunuh Goliat, tapi tidak mau membunuh singa dan beruang lebih dahulu. Tidak mau berkotor-kotor mengurus domba-domba lebih dahulu. Daud hanya bisa membunuh Goliat. Saudara tahu apa katanya? Aku sudah bunuh dulu singa. Aku sudah bunuh dulu beruang. Dia sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya dia bilang, kau orang tak bersunat yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Berani-beraninya menantang aku yang punya perjanjian dengan Tuhan. Sebagaimana dia menyertai aku, membunuh semua singa, membunuh semua beruang. Demikian juga ia akan menyertai aku untuk melawan engkau. Pada hari ini, kepalamu akan kuberikan kepada burung-burung. Lalu dia maju berlari menghadapi Goliat. Saudara bisa seperti itu kalau sudah ada waktu dengan Tuhan. Mungkin sudah berulang kali saudara dengar ada jenis bambu yang 3 tahun pertama hanya tumbuh sebegini. Saudara rawat dengan sangat baik sesuai dengan instruksi, saudara berikan air, saudara berikan pupuk. Apapun yang saudara buat tetap segini 3 tahun. Tumbuhnya sedikit saja, jangankan sentimeter, per milimeter pun. Tapi pada tahun keempat, melebihi 10 meter ke atas. Orang yang melihatnya pada tahun keempat mengatakan, cepat kali ya pertumbuhannya, luar biasa ya Tuhan mengangkat dia. Wah,
Banyak kali ya berkat-berkat yang terimanya. Bisa beli mobil, bisa beli ini, bisa itu, segala macam. Sangat diurapi ya melayani. Itu orang lihat tahun keempat. Yang orang tidak tahu 3 tahun pertama akarnya di bawah semakin dalam. Nah saudara, jangan mau cepat kali ini, cepat kali itu. Saudara tabur saja benih. Saudara setia perkara kecil. Saudara suka firman Tuhan. Amin.